Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan pembacaan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, menaruh hati kita terus kepada Allah apapun keadaannya, sehingga dialah tempat sandaran kita, dialah tempat aduan kita, sehingga kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' al-Mu'izz al-Mudhil as-Sami' al-Basir al-Hakam al-Adl al-Latif al-Khabir al-Halim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafidh al-Muqit al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi' al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'ith al-Shahid al-Haq al-Wakil al-Qawi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muhsi al-Mubdi al-Mu'id al-Muhyi al-Mumit al-Hayy al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad as-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddim al-Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batin al-Wali al-Muta'ali al-Barr at-Tawwab al-Muntaqim al-Afu ar-Rauf Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsit al-Jami' al-Ghani al-Mughni al-Mani' ad-Dar an-Nafi' an-Nur al-Hadi al-Badi' al-Baqi al-Warith
ar-rasyid as-sabur laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tasi'uha ay yasma'aha arba'ina ay yusmi'al khatibu arkanal khutbataini lil arba'ina alladzina tanaqidu bihimul jum'atu wa minhumul imam. Ay yajibul isma'u minal khatib bil fi'li bi ayyarfa sautahu hatta yasma'ul jalisun. Amma istima'u minal jalisin fayajibu bil quwwah bi ayyakunu bihaitsu law asgha la sami'u fala yadurru nahul ghad bi khilafis samam wal bu'di wan nawmi tsaqil walau li ba'dihim la mujarradun nu'as fala yadur na'am la yadur samamul imam li'annahu ya'rifu ma yaqul wa illam yasma' kama qala Syarqawi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada hentinya kita ucapkan atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat menuntut ilmu pada malam hari ini. Salah satu kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hambanya yang senantiasa menjalankan perintahnya, terlebih lagi perintah yang wajib dan diiringi dengan yang sunnah dan istiqomah di dalamnya, sehingga kita termasuk hamba yang selalu taat kepadanya dan umat yang selalu mendengar apa yang diucapkan dan disampaikan oleh nabinya, sehingga kita nanti masuk dengan rahmat Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah sangat cinta kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita pun cinta dengannya dengan bersalawat dan salam, sehingga kita layak dan pantas mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di penghujung daripada syarat dua khutbah, di mana khutbah Jumat itu sah kalau ada 10. Dan pada malam hari ini insya Allah kita masuk ke 9 dan 10, sehingga selesai kita pembahasan dengan syarat sahnya orang berkhutbah, yaitu dua khutbah di dalam khutbah Jumat. Sebelum kita masuk ke syarat yang ke-9, saya ulang dengan singkat syarat dua khutbah dalam sholat Jumat itu dianggap sah. Yang pertama, si khatib harus bersih dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kita sama-sama ketahui yang namanya hadas kecil cukup dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar harus dilakukan dengan mandi wajib, tidak cukup dengan berwudu. Maka seorang khatib seharusnya dan seyogianya bahkan ketika ingin khutbah Jumatnya sah, maka dia harus suci dari dua hadas tersebut. Jadi tidak serta-merta orang yang jadi khatib itu langsung berdiri tanpa punya wudu, enggak. Meskipun dalam khutbah Jumat itu banyak gerakan, meskipun dalam khutbah itu boleh minum, memang jarang. Kalau di kita khotib Jumat sambil minum jarang, karena khutbahnya sebentar,
cuman seperempat jam atau cuma 20 menit. Tapi kalau di Timur Tengah itu bisa sampai 1 jam. Jadi nggak heran kalau ada khotib minum, dan itu tidak termasuk yang membatalkan khutbah. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak hadirin melihat di YouTube ada khotib di pertengahan khutbahnya dia minum, itu nggak termasuk membatalkan. Beda dengan sholat. Sholat itu tidak bisa. Jadi syarat pertama khutbah Jumat itu sah, harus si khotib bersih dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, yaitu si khotib harus bersih dari najis. Apanya? Bajunya, badannya, tempat mimbar pun itu harus bersih dari najis. Jangan sampai ada kotoran yang menyebabkan si khotib itu batal dalam khutbahnya. Itu. Sehingga betul-betul si khotib itu terhindar dari najis. Apakah mungkin mimbar itu bisa najis? Bisa, yang pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin di podiumnya, di mimbarnya itu ada tai cicak yang dipegang, yang seyogianya tidak dipegang, tapi dipegang, maka dia harus cuci tangannya. Bukan wudhu, tapi dicuci tangannya, karena kan tangan bagian dari badan. Atau badannya bersih, tempatnya bersih, bajunya dia baru ingat tadi habis terkena kencing anaknya atau cucunya, maka dengan segera mungkin si khotib mengganti baju tersebut. Jangan dianggap tidak apa-apa, karena nanti menyebabkan khutbah Jumatnya tidak sah. Dan itu sudah kita bahas juga. Yang ketiga, si khotib harus menutup aurat. Dan ini adalah sesuatu yang memang dilakukan. Menutup aurat seharusnya bagi kita yang laki-laki harus baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jangan di luar sholat. Kita yang sudah rajin sholat berjamaah di masjid, yang sudah rajin duduk di majelis ta'lim, masih menggunakan tanah pendek. Jangan. Kita bedakan diri kita dengan mereka-mereka yang masih malas hadir di majelis ta'lim, karena memang menutup aurat itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sebenarnya ringan, tapi kalau nggak tahu ya, makanya jangan sampai kita yang sudah ditunjuk oleh masyarakat menjadi pimpinan tokoh agama, apalagi sampai jadi imam dan sebagainya, kita hindari yang namanya menggunakan celana pendek. Ataupun tidak imam, karena kita orang dipilih oleh Allah sudah rajin di majelis ta'lim, ya jangan menggunakan celana pendek. Karena menutup aurat itu baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Karena saya masih banyak melihat orang-orang yang rajin di majelis taklim, rajin sholat wajibnya, tapi masih kemana-mana menggunakan celana pendek. Aurat itu kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak bagus. Kenapa harus kita tonjolkan? Terlebih lagi santri pun saya ngajar, kalau ngelihat saya, memang saya sudah buat perjanjian, kalau saya lihat ada santri pakai celana pendek, itu biasanya saya langsung jewer atau saya cubit. Makanya ketika ngelihat saya langsung kabur. Artinya Pak, bentuk pengamalan. Kenapa di pesantren masih ada? Ya wajar, karena kan mereka dalam tahap pendidikan. Nah, oleh sebab itu kita biasakan yang kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah rajin di majelis ilmu, udah rajin sholat berjamaah, maka kita punya nilai berbeda. Jadi sekali lagi, menutup aurat
adalah bagian dari kewajiban khatib ketika dia berkhutbah. Dan kita pun yang tidak khutbah ya harus menutup aurat juga. Yang keempat, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bila mampu. Itu. Berdiri bila mampu berarti apa? Kalau memangnya dia mampu berdiri ya harus dilaksanakan. Kata Imam Rafi'i, berdiri dalam khutbah itu masuk salah satu syarat sahnya khutbah. Tapi kalau dalam sholat, berdiri itu adalah rukun min arkanis sholat. Ada perbedaan. Namun kedua-duanya menyangkut masalah ibadahnya sudah benar atau belum. Ya coba aja, sholat wajib kita dalam keadaan sehat walafiat, lalu kita sholatnya sambil duduk, gak sah. Tapi kalau sholat sunnah, karena memang Nabi bersabda, sholat wajib yang dilakukan dalam berdiri itu sholat wajib dilakukan dalam keadaan duduk, pahalanya setengah dari pahalanya orang yang sholat wajib berdiri. Orang sholat wajib sambil duduk, sambil berbaring, setengah pahalanya dari orang yang sholat sambil duduk. Jadi urutannya berdiri, duduk, berbaring. Nanti terakhir pakai isyarat. Boleh kalau dia sholat sunnah. Jadi umpama kita capek banget, tapi kita nggak mau meninggalkan sholat sunnah, kan rugi Pak. Yang menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah karena kita selalu melaksanakan hal yang sunnah. Kalau wajib itu kan kewajiban. Artinya apa? Kita nggak kerjain dosa selamanya kita masih dalam tanggungan. Tapi kalau yang namanya sunnah, itulah posisi kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimanapun juga yang wajib itu tidak mungkin kita tinggalkan, karena kalau kita belum kita kerjakan dia masih dalam tanggungan. Nah, masalahnya yang sunnah. Nah, kalau memang kita terlalu capek tetapi kita tidak mau meninggalkan yang sunnah, ya udah, habis sholat zuhur, sholat sunnah ba'diyahnya sambil duduk. Kan itu ada caranya. Jadi pentingnya belajar itu ada sesuatu yang menyebabkan dia tetap dalam posisi dapat pahala dan menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang wajib, kalau memang memungkinkan untuk berdiri, berdiri. Kalau tidak, silakan duduk. Wassalam. Jadi khatib keadaannya harus berdiri, dan dia termasuk salah satu syarat sahnya khutbah. Yang kelima, al-julusu bainahuma faqatu shalah, yaitu duduk di antara dua khutbah. Jadi duduknya khatib itu bagian dari salah satu syarat sahnya khutbah. Itu al-julus bainahuma faqatu ma'ninah, artinya apa? Duduknya, jadi bukan duduknya tetapi kadarnya, itu kadarnya di atas dari tumak ninanya sholat. Kalau tumak ninanya sholat kan Pak, subhanallah, subhana rabbil a'la, atau subhana rabbil azim, atau mau dilengkapi subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, boleh. Nah, kalau kadar tumak ninahnya dalam khutbah yang pernah kita bahas, yaitu bisa dengan membaca, si khatib membaca surat Al-Ikhlas yang dari 4 ayat, atau dia membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi tidak semata-mata asal duduk. Makanya bagi orang yang terus belajar, nanti tahu kenapa khatib duduk. Satu, mungkin karena memang salah satu rukun.
Yang kedua, kenapa kalau duduk kok agak lama? Apa yang dia baca? Ah, ini juga akan ada. Nah, di situ nanti ada hadis yang memerintahkan kepada jamaah untuk doa. Jadi ketika khotib duduk, maka si jamaah itu dianjurkan untuk berdoa, minta seminta-mintanya apa yang dia inginkan. Ya kan, salah satu doa yang tidak tertolak selain sambil sujud apa? Doa di antara dua khutbah. Jangan diem, minta saja. Mau dalam urusan dunia silakan, mau dalam urusan akhirat juga silakan. Atau mau dua-duanya, itu jauh lebih bagus. Karena ada seorang kiai, itu beliau bercerita dengan sendirinya. Beliau kalau si khotib duduk di antara dua khutbah, yang dia minta apa? Ya Allah, antarkan saya sesering mungkin untuk pergi umroh, atau bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ini cerita beliau sendiri. Ternyata apa? Terlaksana. Dan beliau selalu membawa rombongan umroh dan rombongan haji. Kata beliau, kemungkinan besar ini salah satu doa saya diijabah oleh Allah ketika di antara dua. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah dicontohkan oleh orang soleh dan beliau mengakui, maka kita ikuti. Mudah-mudahan itu cara singkat. Kalau kita baca manajemen ilmu, melakukan sesuatu yang kita ingin raih, tetapi orang sudah melakukan, ambil cara suksesnya, supaya kita nggak mulai dari nol. Kalau belum ada, kemungkinan kita mulai dari nol, tapi kalau dia sudah ada, kita ambil kesuksesannya. Itu supaya apa? Langkah kita untuk meraih kesuksesan lebih singkat. Nah, itu salah satunya. Makanya apa yang kita inginkan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, mualat berturut-turut, tidak boleh antara khutbah satu dan khutbah lainnya itu ada putus. Umpama si khatib sambil ngeteh dulu atau apa, enggak, atau sambil ngobrol, enggak, makanya dia harus mualat. Yang ketujuh, berturut-turut dari dua khutbah ke sholat. Jadi kan setelah khatib melaksanakan dua khutbah, itu kan langsung melaksanakan sholat. Kenapa? Karena itu salah satu syarat sahnya sholat. Tidak ada pemisah dalam dua khutbah tersebut. Jadi mualat atau berturut-turut dari dua khutbah ke sholat itu bagian dari salah satu syarat sahnya sholat. Berikutnya yang ke 8, antakuna bil arabiyah, khutbahnya dengan bahasa Arab. Nah, di sini ulama beristihad, rukunnya boleh. Nanti yang bukan rukun dengan bahasa Indonesia. Sama-sama kita sudah ketahui rukun khutbah, hamdalah, salawat itu harus dengan bahasa Arab. Apalagi wasiat, usikum wa iyya bitaqwallah. Terus apalagi membaca ayat Al-Quran, itu bagian. Terus rukun, apalagi rukunnya mendoakan umat Islam. Jadi itu semuanya dengan bahasa Arab. Nanti isi kandungannya boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi ada sebagian masjid di Indonesia murni, dia cuma menjalankan yang rukunnya saja. Makanya khutbah Jumat atau salat Jumat cuma berapa menit? 10 menit.
hamdalah, sholawat, wasiat, baca ayat Quran, duduk, lalu hamdalah lagi, sholawat, wasiat, ditutup dengan apa? Doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Terus selesai. Ada, dan itu ada sebagian masjid. Kenapa sebagian masjid dan itu pun sebagian kecil? Karena nasihat kepada jamaah tidak sampai, cuma hanya menggugurkan kewajiban. Disitulah kemenangan Islam, agama Islam atau ajaran Islam yang lebih pasnya. Sesuatu yang lebih banyak manfaatnya biasanya lebih banyak yang menggunakannya. Tapi kalau manfaatnya lebih kecil, biasanya tidak banyak yang melakukannya. Salah satunya itu tadi, sholat Jumat semuanya dengan bahasa Arab, tidak banyak, mungkin nggak sampai 1%, karena memang faedahnya kurang banyak. Apalagi sekarang di ibu kota, liburnya hari Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat kerja. Kapan dia dapat ceramah? Dari pagi pulang sore, sore mandi, terus nyampe sholat jamaah habis sisa tidur. Besok pagi begitu lagi. Kapan dia dapat siraman rohani atau kapan dia dapat ilmu? Sehingga betul-betul memang harus digembleng dengan nasihat-nasihat. Nah disitulah, karena di Timur Tengah Jumat itu hari raya libur, hampir 95% sampai 100% Timur Tengah itu liburnya hari Jumat. Makanya khutbahnya itu lebih panjang dari sholatnya. Dan untuk menasihati masyarakatnya atau warga negaranya memang mengena. Karena kapan lagi dia dapat nasihat? Jadi jangan sampai dia dikatakan si khotib menyalahi sunnah, enggak. Lihat perkembangan. Kan Nabi pernah bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya apa? Masyarakat akhlaknya, ibadahnya itu kurang tertantang, kurang terisi, itu kan karena apa? Amal ibadahnya sedikit. Makanya diisi dengan para ulama. Baru kita masuk ke 9 alias ma'aha arba'ina, didengar oleh 40 orang. Ayusmil khatibu arkan al khutbatain ila arba'ina alladzina tanakidu bihimul jum'ah wa minhumul imam. Jadi 40 orang itu plus imam, artinya dalam 40 itu imam dimasuk di dalamnya, dan itulah terlaksananya sholat Jumat. Jadi syarat sah yang ke-9 adalah didengar oleh 40 orang. Yajibul isma minal khatibi bil fi'li bi ayyarfa sauta hatta yasma'ul jalisun. Wajib suara khatib didengar oleh makmum. Ingat kalimatnya adalah wajib, karena dia bagian dari syarat sahnya khutbah Jumat, yaitu 40. Dan di sini si khatib harus mengangkat suaranya. Bagaimana kalau si khatib itu tuli? Nggak masalah, karena dia yang dia sampaikan itu kan kepada jamaah, dan ini dikatakan oleh Imam Syarqawi, fala yadurru samamul imam, tidak masalah, tidak membatalkan khutbah Jumat, khutbah Jumatnya tetap sah kalau si imamnya itu apa?
tuli. Li'annahu ya'rifu ma yaqulu wa illam yasma, karena dia tahu apa yang diucapkan meskipun dia tidak mendengar. Ini pendapat. Jadi kata Imam Syarqawi tidak masalah kalau imamnya tuli. Nah, tuli di sini kan ya kita bisa lihat, bisa tuli memang tuli atau memang ada masalah dalam pendengarannya karena kecelakaan atau musibah, atau semakin lama semakin tua. Kan ada manusia itu kalau nggak pendengarannya, kalau nggak penglihatannya. Orang semakin tua itu kalau memang matanya jelas nanti bisa pendengarannya. Kalau pendengarannya masih kuat nanti terkadang penglihatannya. Ya kita sih berharap pendengaran dan penglihatannya bagus. Karena bagaimanapun juga kita menjadi manusia kan ingin segalanya sempurna, tetapi itu nanti Allah yang memberikan, dan itu nanti tergantung amal ibadah kita di waktu mudanya. Dan ada trik, dan ini juga bagian dari anjuran Nabi SAW, bila penglihatan kita ingin tetap cerah sampai hari tua, jangan tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Dengan sering membaca Al-Quran, pandangan kita terus terang. Kenapa seperti itu? Ya nggak usah jauh-jauh jawabannya. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini tidak bisa diperdebatkan. Apakah ucapan dengan Allah terpisah? Nggak bisa. Satu, kalau sudah kalamullah berarti ada sesuatu keistimewaan. Apalagi kalau dia sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, berarti menjadikan pendengarannya itu cerah juga, atau terang dengan apa yang disampaikan. Jadi ada sebuah hadis, saya lupa bunyinya, salah satu yang membuat mata manusia tetap cerah di masa tuanya, maka rajin-rajinnya membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan fisik? Nah, kalau ini lebih kuat lagi, fisiknya tetap ideal, sholatnya mudah-mudahan kita sampai tua tetap berdiri. Saya pun berharap Pak, karena sholat kalau berdiri kan enak, nikmat atau nyaman, mau di belakang imam pun bisa. Tapi kalau sholat di belakang imam duduk kan kadang kurang pas. Nah itu serajin selalu sholat tahajud. Memang perlu dikuatkan, jangan sampai sholat tahajud kan itu hanya ini enggak. Kalau dikuatkan dengan dasar-dasar hadis Nabi SAW atau ucapan ulama, nanti akan memperkuat kita untuk tidak akan meninggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi pekerjaan yang menjadikan kita terhindar dari penyakit, bahkan di situ disebutkan penyakit yang kronis, paru-paru, diabetes dan lainnya. Rajin-rajinlah untuk selalu sholat tahajud. Wa qala Zayadi wa yu'tabaru alal asa inda Nawawi wa Rafi wa ghairi ma isma'um la bil fi'li la bil quwwah. Kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, memberikan ceramah atau memberikan khutbah itu nggak harus dengan suara keras, yang penting didengar dengan jamaah. Itu kalau tadi Imam Syarqawi harus dengan suara keras, tapi kalau Imam Rafi dan Imam Nawawi nggak harus, yang penting jamaah 40-nya itu mendengar dari apa yang disampaikan oleh si khatib. Fala tajibul jumu'atu ala arba'ina ba'dum sum. Tidak jadi sholat Jumatnya itu kalau dalam 40 orang itu ada yang apa? Tuli. Jadi 40, ternyata dalam 40 ada yang tuli, enggak? Berarti cari orang yang enggak tuli. Kata Imam Nawawi dan Murafi, enggak sah sholat Jumatnya kalau dari 40 itu ada yang tuli. Wa nukila anil ujhuri anna yusyaratu simal arkani min fi'anin wahidin li'anna al-maqsuda tuhuru syi'ar wa la yujadu illa bi arba'ina fi'anin wahidin.
Wa bidzalika afta Syekhul Islam falau sami'al arkana fisruna masalan wa dzabu faja'u isruna fa'adalamul arkan. Kata Imam Ujhuri, 40 itu adalah termasuk syiar dari syiar Islam. Maka harus dalam satu waktu. Dan tidak boleh setengahnya keluar lalu datang lagi 20. Enggak, harus 40-nya dalam satu waktu. Tidak boleh silih berganti. Umpama 20-nya atau 5 orang keluar ketika khatib menyampaikan khutbah dan nggak balik lagi, lalu digantikan 5 lagi, nggak sah. Khutbahnya itu harus diulang lagi dari awal. Wa yukrahul kalamu minal mustami'ina halal khutbati khilafan lil aimati salasa. Ini pendapat Pak. Hadis memang menyatakan orang kalau khatib sedang berkhutbah kita tidak boleh berbicara atau apa. Kata Imam Nawawi, hukumnya apa? Berbicara ketika dalam mendengarkan khutbah hukumnya makruh. Berbeda dengan imam yang 3. Berarti apa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya terhukum apa? Makruh, dibenci. Tapi kalau imam yang 3 jatuhnya apa? Haram. Berarti apa? Fakot lagot, maka dia nggak dapat Jumat. Haitsu qalu innahu yahrum, di mana imam yang 3 itu mengatakan kalau ada orang khutbah lalu dia berbicara berbisik, maka itu haram dia lakukan. Wa hamanal ayah 'alan nadbi wa qalu ta'ala wa dzaquril qur'anu fastami'u lahu ansitu. Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan itu adalah cuma sunnah, bukan wajib ketika mendengarkan khutbah. Dalilnya adalah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu, di situ hukumnya adalah sunnah an-nadab, itu. Fa innaha nazalat fil khutbah, itu. Karena ayat itu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu itu turun ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 204. Itu turun ketika khutbah Jumat. Nah, berarti masukkan lagi ilmu bagi kita. Kan terkadang haram ente ngomong, orang khotib lagi khutbah, lagi ngobrol lagi. Nah, enggak. Sekarang kita sudah agak sedikit luas. Nah, itulah pentingnya belajar. Makanya belajar itu enggak cukup satu guru. Kita rampingkan selama ini ada, lalu bagaimana mengambil kebijakan. Nah, itu pentingnya belajar. Jangan sampai kita menyalahkan. Di sini kan adalah sesuatu yang memang jarang kalau nggak dibahas dalam Al-Quran. Nah, nanti dari mana ayatnya? Kalau itu bukan haram, yaitu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu, surat Al-A'raf ayat 204. Ayat tersebut turun ketika khutbah Jumat dan hukumnya adalah sunnah. Wa ashiruha, dan yang ke-10 antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jadi dalam sholat Jumat itu harus semuanya dalam waktu zuhur. Berarti waktu zuhur sebelum waktu asar. Karena kebiasaan kita zuhurnya itu jam 12, maka jam 12 boleh, nggak masalah. Apakah orang nggak boleh sholat Jumat jam 1 atau jam 2? Boleh. Atau setengah 3 juga boleh, selama belum sholat asar. Itu. Makanya syarat-syarat sahnya khutbah Jumat harus semuanya dalam waktu zuhur. Dan itu harus dilakukan. Nah, ada sebagian kitab menjelaskan syarat sahnya khutbah itu tambahan apa? Az-zukurah.
yang khutbahnya itu adalah harus laki-laki. Kan pernah kita lihat di medsos, khutbah Jumat siapa? Perempuan. Imamnya perempuan. Ya nggak sah. Karena dia termasuk salah satu syarat sahnya khutbah Jumat. Ini kalau Bapak ikuti perjalanan orang-orang yang tidak berlandaskan ulama, ya gitu, sholat Jumat di Amerika, si khotibnya perempuan, imamnya juga perempuan. Nah, terjawab bahwasanya khutbahnya tidak sah, apalagi sholat. Yang namanya sholat harus laki-laki, nggak mungkin perempuan. Dan ini gambaran bahwasanya dalam khutbah Jumat itu harus dilakukan oleh laki-laki. Nah, terakhir, mungkin Bapak hadirin sekalian pernah melihat ada sebagian ustadz, sebagian kiai, sebagian ulama, mereka lama duduknya. Seperti siapa Pak di sini? Kiai Abdul Hakim. Tapi semakin sini beliau sudah kurang. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Berarti semuanya berapa? 77. Apa pahalanya? Nah ini. Jadi tidak serta-merta ulama melakukan itu tanpa dasar. Nanti tinggal kita melihat kondisi. Kata Nabi, man qara'a aqibas salami minal jum'ah qabla ayyasniya rijlaul al-fatihata wal ikhlasa wal mu'azzatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Barang siapa yang membaca setelah salam dari sholat Jumat sebelum kakinya melangkah atau sebelum kakinya bergerak, berarti apa? Dalam kondisi duduk tahiyat, belum duduk seperti Bapak sekarang, belum sila. Nah, kalau mengamalkan 777 itu posisi Bapak harus dalam kondisi tahiyat, bukan duduk sila. Fatihah 7, Ikhlas 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7 dan An-Nas 7, maka akan diampuni dosanya yang lalu dan yang berikutnya, dan diberikan pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau di dalam riwayat lain, wa anna dzalika yu'idzu minas su'i ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang melakukan tadi baca 777 akan dilindungi oleh Allah dari keburukan dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Kalau dalam bahasa yang lainnya itu baca surat Al-Kahfi. Kalau ini dianjurkan juga dalam membaca yang 7 tadi. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran tentang kita beribadah, sehingga ada hal yang kita harus ketahui dan tidak menjadi perdebatan. Namun semuanya sudah warid dan sudah diberikan oleh para ulama kita, tinggal kita menjalankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mudah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.